Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pelajaran kita dasar-dasar teknik penangkapan ikan, penanganan dan penyimpanan hasil tangkap. Jadi pada periode ini kita akan membahas KD2 yaitu pengoperasian jaring pursen. Yang kedua yaitu mengumpulkan ikan, karena yang pertama kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang kedua kita bahas sekarang, yaitu metode mengumpulkan ikan membutuhkan alat bantu penangkapan untuk menarik perhatian ikan, sehingga ikan terkumpul di sekitar tempat tersebut. Biasanya jenis alat bantu yang digunakan pada kapal-kapal jaring lingkar di utara Jawa adalah rumpon, lampu, dan lampu Petromax. Pada umumnya, pengoperasian alat tangkap dengan metode ini dilakukan pada dini hari sebelum matahari terbit atau sore hari menjelang malam, sehingga efektivitas lampu dapat digunakan secara maksimal ya. Jadi anak-anak, di beberapa daerah pengoperasian jaring lingkar kecil atau mini pursen dengan alat bantu rumpon tanpa lampu, penangkapan ikan dilakukan pada siang hari di sekitar rumpon yang telah dipasang beberapa waktu sebelumnya. Jadi terlihat di sini gambar rumpon, contoh rumpon atau pursen, pukat cincin. Beberapa daerah penangkapan ini dilakukan pada siang hari ya. Yang ketiga yaitu prosedur penurunan jaring lingkar dan pelingkaran gerombolan ikan. Jadi pada metode ini pengumpulan ikan dilakukan pemikatan ikan menggunakan rumpon dan cahaya, sedang pada metode pengejaran gerombolan ikan tidak dilakukan. Nah, jadi ini jelas ya dilakukan pada malam hari sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Berikut ini proses penurunan jaring lingkar yang dilakukan bersamaan dengan pelingkaran gerombolan ikan berdasarkan metode yang digunakan. Jadi kita lihat di sini bentuk pursennya itu melingkar. Pada saat diturunkan dari kapal, kita sudah terbentuk lingkaran. Jadi kapal itu berada di pinggir, tapi pursennya itu membentuk lingkaran ke arah depan kapal atau menyamping, begitu ya anak-anak. Jadi metode pengumpulan ikan ini ada beberapa, yaitu kapal mencari daerah penangkapan yang diperkirakan banyak terdapat ikan, termasuk memeriksa rumpun-rumpun yang ditaruh permanen. Setelah mendapat lokasi penangkapan di sekitar rumpun, rakit rumpun diikat pada kapal. Pada beberapa kapal, rumpun permanen ditarik ke atas kapal dan diganti dengan rumpun besar baru yang dibawa. Kapal segera labuh jangkar untuk menunggu malam. Menjelang sore hari, lampu-lampu besar segera dinyalakan untuk menarik ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpun sampai dini hari. Umumnya, setting dilakukan pada pagi hari. Menjelang pagi, sebelum matahari terbit, proses persiapan setting mulai dilakukan. Jadi di sini posisi awak kapal kita lihat ya, anjungan di nomor 3, terus juru arusnya di nomor 1, terus juru tandanya di nomor 2, nahkodanya di nomor 3, yaitu di anjungan tadi. Terus keempat itu petugasnya. Dalam menentukan titik-titik awal penurunan alat tangkap atau setting, perlu memperhatikan hal-hal berikut ya. Pertama, arus. Jadi arus ini harus sangat diperhatikan, karena ketika jaring lingkar telah berada di dalam air, maka akan sangat berpengaruh oleh kekuatan arus. Seperti gambar yang di bawah ini ya. Jadi seperti gambar yang sebelumnya, itu kapal itu berada di bagian atas, di pinggir dari pursennya, sehingga arus mendorong badan jaring menjauhi kapal. Kedua, angin. Jadi arah arus juga diperhatikan karena bagian kapal yang berada di atas air akan terpengaruh oleh angin. Jadi di sini terlihat ya, posisi yang salah dapat menyebabkan kapal terdorong masuk ke lingkaran jaring, sehingga itu diharapkan jaring berada antara kapal dan arah datangnya angin. Badan kapal terdorong menjauhi jaring. Seperti gambar di sini terlihat kan, penentuan awal penurunan jaring terhadap arah arus dan angin.
ketiga yaitu panjang jaring. Panjang jaring yang kita gunakan juga berarti luas area pelingkaran. Jadi pada saat pelingkaran semakin besar haluan kapal berarti area pelingkaran akan semakin luas, yang berarti membutuhkan jaring yang semakin panjang. Jadi jarak minimal jaring dengan gerombolan ikan adalah 50 meter. Jadi tidak bisa ya anak-anak kalau cuma 10 meter atau 5 meter. Jadi di sini sangat dijelaskan bahwa 50 meter paling dekat dari kapal kita. Terus yang keempat yaitu pada titik A di atas, nahkoda memberikan aba-aba kepada juru tanda yang membawa tongkat tanda yang telah diikatkan tali ris atas dan tali kerut depan untuk meloncat ke laut sebagai titik awal setting atau pelingkaran. Kecepatan kapal sedang antara 6-8 knot, tergantung dari kekuatan mesin utama. Jadi di sini tidak sembarangan kita harus kecepatannya harus tinggi atau rendah. Jadi tergantung kapal kita atau mesin yang kita gunakan untuk penangkapan ikan juga. Yang kelima, di sini dijelaskan bersamaan dengan melajunya kapal, bagian-bagian jaring mulai turun ke laut. Jadi berlahan turun, tidak sekalian ya anak-anak yang kita lempar langsung terbentuk bulat, tidak, tapi pelan-pelan kita turunkan, kita setting dengan kecepatan kapal yang kita atur 6-8 knot, maka dia akan terbentuk membulat atau melingkar dengan jarak minimal 50 meter dari kapal kita. Jadi lingkaran itu tidak mepet di kapal kita ya. Beberapa petugas juga membantu dan mengawasi proses penurunan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak jaring itu turun dengan sendirinya, tapi ada pengawas yang mengawasi penurunannya, yaitu 2 orang mengawasi atau membantu penurunan pelampung, 3 orang mengawasi atau membantu penurunan pemberat dan cincin, 1 orang mengawasi membantu penurunan tali kerutnya. Jadi tidak tiba-tiba kita lempar saja jaringnya, tidak, yang tiba-tiba terbentuk dengan bulat sendiri, tidak, tapi di sini harus kita awasi, terus pemberatnya kita harus awasi, pelampungnya kita harus awasi agar fursen ini terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya, dengan panduan lampu pada rakit dan tongkat tanda, nahkoda memperkirakan derajat haluan kapal. Menjelang mendekati lampu tanda atau titik akhir kapal, dipercepat maksimal agar proses penurunan alat tangkap segera selesai sebelum ikan melarikan diri. Nah, di sini dijelaskan, terlihat kan anak-anak bahwa keadaan gerombolan fursen itu ada di ada tempat ikan masuk dan kapal itu sangat tidak terlihat kan di gambar. Jadi memang kapal tidak boleh mepet dan bentuk fursen itu harus sempurna. Yang keempat yaitu metode mengejar gerombolan ikan. Jadi kita dalam menangkap ikan itu ada metodenya, nggak asal-asal menangkap ikan atau kita tebar jaring tiba-tiba terbentuk bulat tanpa harus ada pengawasan atau tiba-tiba kita dapat ikan, tidak ya anak-anak. Jadi kita di sini harus ada metodenya, yaitu mengejar gerombolan ikan agar kita menangkap ikan dengan maksimal. Yang pertama dijelaskan bahwa kapal mencari adanya gerombolan ikan yang naik ke permukaan air. Hal ini bisanya terlihat pada pagi hari antara jam 7 sampai 10 atau sore hari antara jam 15 sampai 17.30 ketika sinar matahari tidak terlalu terik. Jadi di sini dijelaskan waktu-waktu kita dapat melihat keberadaan ikan atau gerombolan ikan di laut. Kedua, beberapa anak buah kapal menempati posisi yang cukup tinggi seperti di atas anjungan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas untuk mencari tanda-tanda adanya gerombolan ikan. Nah, di sini juga dijelaskan, tidak tiba-tiba kita harus langsung menyebar jaring, tahu-tahu kita angkat nggak ada ikannya, enggak ya. Jadi kita di sini harus mengawasi dulu, kita lihat dulu di daerah mana nih yang ada ikannya, terus apakah banyak gerombolan ikannya, terus
kalau kita pakai pulsen, apakah cukup, apa kedalamannya. Jadi di sini kita harus ada tekniknya dan metodenya ya. Nggak asal-asal kita sebar jaring, tiba-tiba kita nggak dapat apa-apa. Atau tiba-tiba kita dapat ikan yang masih kecil-kecil semua. Itu nggak boleh ya, anak. Terus beberapa tanda kemungkinan adanya gerombolan ikan dapat kita lihat dari burung laut. Terlihatnya kelompok burung laut yang terbang berputar-putar di atas laut, menukik dan menyambar-nyambar permukaan air, yang artinya mereka mencari makan, biasanya ikan-ikan tersebut. Yang kedua, buih-buih atau riakan air di permukaan laut. Adanya buih-buih atau riakan air di permukaan laut dapat disebabkan gerakan gerombolan ikan besar yang sedang mengejar dan memangsa ikan-ikan kecil yang berada di dekat permukaan air. Yang ketiga, keberadaan lumba-lumba walau tidak pasti mengindikasikan adanya gerombolan ikan. Jadi di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda dari gerombolan ikan tersebut juga sebenarnya tanda-tanda alam, bukan kita menggunakan GPS atau teknologi lainnya. Tapi di sini kita masih dijelaskan dengan metode manual atau dengan melihat keadaan alam sekitar kita. Selanjutnya, ikan yang melompat-lompat ke permukaan laut jelas menandakan keberadaan ikan. Nah, jelas ya teman-teman, anak-anak ya, bahwa di sini kalau udah ada ikan loncat-loncat berarti di situ ada ikan. Nggak mungkin nggak ada ikan kan? Masa ada ikan loncat nggak ada ikan kan? Terus biasanya ikan-ikan seperti itu tuh ikan-ikan tongkol, cakalang, dan tuna, sirip kuning. Tanda-tanda ini lebih tampak dari kejauhan dibandingkan dengan tanda riakan air. Jadi biasanya kalau kita jangankan kita naik kapal penangkap ikan, kita biasanya naik kapal nyebrang ke Pulau Jawa aja. Kita bisa tuh ngelihat ikan yang loncat-loncat. Berarti di situ daerahnya banyak ikan. Berarti kan di situ kita bisa nangkap ikan di situ. Selanjutnya, yaitu perbedaan warna air laut. Jelas di sini bahwa perbedaan warna air laut yang dimaksud di sini apabila di permukaan laut tampak ada warna yang lebih gelap atau pekat yang luasnya mencakup beberapa puluh meter dibandingkan dengan warna air di sekelilingnya. Selain itu, terkadang bila tanpa ada batang kayu terapung, nakoda akan mengamati untuk memeriksa kemungkinan adanya gerombolan ikan di sekitarnya. Bila telah ditemukan adanya gerombolan ikan, maka kapal dengan cepat akan segera mendekat. Jelas ya anak-anak, nggak mungkin dong kita ngeliat gerombolan ikan terus kapal kita akan menjauh. Tapi kita harus mendekat, terus kita akan memasang setting di situ dengan petugas-petugas yang sudah ditentukan. Terus anak buah kapal segera bersiap di posisinya masing-masing. Nah, di sini benar apa petugas yang Ibu maksud tadi di sini harus bersiap-siap untuk mengumpulkan gerombolan ikan. Kapal semakin mendekat untuk mengetahui beberapa informasi seperti arah renang, kedalaman perairan, jenis ikan, kecepatan renang, tingkah laku ikan, kepadatan, dan besarnya gerombolan ikan tersebut. Jarak terdekat dengan gerombolan ikan yang masih memungkinkan adalah 50 meter untuk menghindari kemungkinan ikan ketakutan dan kabur. Selain itu, perlu juga diketahui arah arus, angin, dan matahari. Nih, pada gambar tersebut terlihatkan ya, teman-teman. Terus, di sini terlihat harus tahu kita arah arus, matahari. Tidak sembarangan kita menangkap ikan. Terus, titik awal pelingkaran terhadap arah renang ikan, titik awal pelingkaran terhadap matahari itu dijelaskan harus jelas ya, tidak sembarangan. Setelah itu, segera ditentukan titik awal penurunan jaring. Nah, di sini petugas-petugas harus bergerak. Kapal melakukan olah gerak untuk mengambil posisi untuk bersiap melakukan pelingkaran. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pelingkaran yaitu diameter pelingkaran minimal 50 meter dengan gerombolan ikan sebagai porosnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, kalau kurang dari 50 meter, takutnya ikan-ikan pada kabur duluan. Belum kita belum pasang
uh, jaring kita, ikannya sudah kabur. Jadi kita capek-capek masang, turun, tahu-tahu ikannya udah nggak ada lagi kan. Kedua, kecepatan kapal maksimal agar pelingkaran dapat segera diselesaikan. Jadi di sini kita harus kerjasamanya kuat banget ya teman-teman. Ya anak-anak. Jadi di sini antara nahkoda, terus petugas penurunan jaring, di sini harus kompak. Jadi kita harus tahu strateginya. Nanti keburu ikannya kabur kalau tidak cepat. Terus selanjutnya, proses penurunan alat tangkap sama dengan metode mengumpulkan gerombolan ikan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa proses penurunan alat tangkap itu sama dengan metode mengumpulkan gerombolan ikan. Jadi petugas-petugas itu tadi yang sudah bertugas di tempatnya masing-masing harus tetap menjaga tugas dengan masing-masing. Tidak sembarangan tiba-tiba si A harus mengambil tugasnya si B, si A harus mengambil tugasnya si C. Tidak, jadi yang pemegang apung tetap pemegang apung. Jadi tugas menangkap ikan tetap harus semua di posisi tugas menangkap ikannya. Di antara kedua metode tadi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu metode mengumpulkan gerombolan ikan lebih mudah menentukan titik awal penurunan jaring sesuai dengan arah arus dan angin. Yang kedua, metode mengejar gerombolan ikan. Kesulitan terbesar dari metode ini adalah memperkirakan arah renang gerombolan ikan sehingga titik awal penurunan jaring atau pelingkaran harus tepat dan dilakukan dengan cepat. Nah, jadi di sini kita membahas pursen, cara kerja pursen atau cara penurunan pursen untuk menangkap ikan. Jadi anak-anak, sekali lagi ibu tekankan, ibu jelaskan pelajaran penangkapan ikan ini sangat bermanfaat untuk bekal kalian waktu PKL dan waktu kalian bekerja nanti. Karena nanti apabila kalian PKL, yang terdekat adalah VKL, kalian akan melaksanakan atau mengerjakan yang apa Ibu? Jelaskan sekarang. Karena kita kan jurusannya yaitu teknik penangkap ikan. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu menginginkan kalian mengerjakan soal-soal atau tugas ada 5 ini. Ibu tunggu sampai pukul 21 malam atau jam 9 malam maksimal pengumpulannya. Ibu mau dikumpulkan via LMS dan sebelumnya kalian rangkum dulu materi yang Ibu share barusan, Ibu jelaskan barusan, lalu kerjakan ini, upload di LMS dengan metode dipoto, sebelumnya ditulis dulu di buku catatan dan di latihan. Sebelumnya kan Ibu jelaskan bahwa buku catatan dan latihan itu cukup 1 di bagian depan dan di bagian tengah ya anak-anak. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan selamat mencatat dan merangkum. Ibu tunggu tugasnya jam 9 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.